Selamat sore sahabat Dokter Uner TV, selamat datang kembali di acara Dokter Uner TV Video Edukasi. Bagi teman-teman yang belum kenal, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik setiap minggunya. Jadi jangan lupa ikuti terus channel kami YouTube Dokter Uner TV dan juga Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner. Perkenalkan, saya Arin Nahda sebagai moderator pada kegiatan sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fakta-fakta di balik penyakit autoimun yang langka, yaitu anemia aplastik. Belakangan ini kita disadarkan kembali akan pentingnya kesadaran akan kesehatan, terutama dengan kehilangan salah satu sosok publik yang baru-baru ini meninggal dunia karena penyakit yang jarang terjadi tersebut. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli dan memahami lebih dalam mengenai kesehatan diri sendiri, keluarga, maupun orang di sekitar kita. Nah, tentunya saya tidak sendirian kali ini, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Pradana Zaki Ramadan, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik Vinasim. Mari langsung saja kita sambut kedatangan beliau di studio. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, sehat, baik. Okay. Ya. Nah, tentunya bagi para audiens juga semoga dalam kondisi yang sehat gitu nggih, Dok? Amin, insya Allah. Amin, sehat semua. nggih. Baik, dokter, sepertinya para audiens yang sedang menonton video edukasi kali ini sudah tidak sabar begitu nggih, Dok, dengan konten video edukasi kali ini. Kalau begitu langsung saja saya mulai nggih, Dok, dengan pertanyaan pertama. Nah, jadi sebenarnya anemia aplastik itu apa sih, Dok, dan penyebabnya itu apa saja begitu, Dok? Iya, terima kasih Mbak Arin atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya, saya diberi kesempatan untuk bisa mengisi video edukasi di Dokter Uner TV. Rasanya ini suatu kesempatan yang penting untuk kita bisa berdiskusi, berbagi ilmu bersama. Betul sekali. Terkait dengan ya salah satu tema atau salah satu materi yang rasanya banyak dibicarakan saat ini karena salah satu penyakit yang diderita oleh salah satu public figure gitu ya, dan mengakibatkan yang bersangkutan hingga meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu saya juga banyak ditanya juga tentang penyakit kelainan darah yang lain gitu ya. Salah satunya juga penyakit kanker saat salah satu public figure juga di luar negeri, Kate Middleton gitu ya. Kate Middleton itu menyampaikan tentang sakitnya dan juga menjalani kemoterapi. Nah, sehingga menjadi penting hal-hal seperti ini, tema-tema yang banyak dibicarakan di masyarakat untuk kita kupas bersama. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama insya Allah akan menjadi manfaat dan pencerah untuk semua yang menyaksikan ini, siapapun yang mendengarkan ini. Ya, untuk anemia aplastik sendiri, Mbak Arin, ya, jadi anemia aplastik itu adalah salah satu kelainan darah. Salah satu penyakit kelainan darah. Jadi penyakit kelainan darah itu cukup banyak, gitu ya. Kita mungkin yang kenal seperti misalkan leukemia, gitu ya. Kemudian penyakit dengan anemia, kemudian penyakit dengan ITP yang mengenai trombosit gitu ya, trombositopenia, dan kelainan-kelainan darah yang lain. Penyakit kelainan darah itu insidennya memang tidak banyak alias cukup langka gitu ya. Dan salah satu kelainan darah yang langka itu adalah anemia aplastik. Nah, gitu ya. Angka kejadiannya kalau kita baca di literatur gitu ya, di buku-buku, di buku ilmiah itu hanya sekitar 5 sampai 7 per 1 juta penduduk. Jadi sangat kecil insidennya gitu ya. Oleh karenanya itu menjadi penting kita mengetahui walaupun insidennya kecil, tetapi bila tidak diketahui dengan baik, bila kita tidak memahami atau terlambat kita mendiagnosis, maka prognosis gitu ya, prognosis dari penyakit ini menjadi lebih buruk gitu ya. Dan salah satu komplikasinya hingga bisa meninggal. Oleh karena itu rasanya sangat penting kalau kita mendiskusikan tentang anemia aplastik ini sehingga paling tidak para pemirsa atau hadirin bisa mengetahui gitu ya
Kira-kira gejala apa yang mengarah ke arah anemia aplastik? Benar sekali dokter. Iya. Ya, Jadi penyebabnya ini bisa disebabkan oleh apa saja nih dok untuk anemia iya. aplastik? Jadi sejauh ini anemia aplastik itu kalau kita tanya penyebab pastinya itu ya, hampir sebagian besar penyebabnya idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui pasti penyebabnya. Oh. Ya. Tetapi ada juga beberapa penyebab yang diduga ya sebagai faktor pemicu terjadinya anemia aplastik. Contohnya misalkan karena radiasi. Radiasi. Ya, radiasi. Seseorang yang bekerja di suatu tempat di mana efek radiasinya cukup tinggi dan berlebih, itu bisa mempengaruhi suatu saat bisa menjadi anemia aplastik. Contohnya seperti itu. Kemudian yang lain tentang bahan kimia, gitu ya. Bahan kimia yang banyak disebut terkait dengan industri-industri yang menggunakan bahan kimia benzen. Benzen, gitu ya. Kemudian yang lain terkait dengan obat-obatan khusus, misalkan contohnya obat-obat kemoterapi, kemudian obat-obat antibiotik, gitu ya. Kalau diberikan dengan kondisi atau diberikan dengan tidak sesuai anjuran dokter, gitu ya, tidak sesuai dengan arahan dari para ahli, kemudian itu bisa juga komplikasinya bisa terkait dengan nantinya bisa memicu anemia aplastik, gitu ya. Yang lain juga tadi disebut-sebut juga terkait dengan penyakit autoimun. Gitu ya. Penyakit autoimun itu juga komplikasinya bila tidak tertangani dengan baik bisa menjadi anemia aplastik. Gitu. Juga penyakit infeksi juga bisa memicu terjadinya anemia aplastik bila tidak tertangani dengan baik. Itu kira-kira. Tetapi secara umum kalau ditanyakan penyebab pastinya apa, sebagian besar idiopatik atau belum diketahui dengan pasti. Jadi yang saya sampaikan tadi, bahan kimia, radiasi, dan lain sebagainya itu adalah faktor-faktor yang diduga sebagai pemicu terjadinya anemia aplastik. Oh, berarti yang membedakan anemia aplastik dengan jenis anemia lainnya itu apa ya dok ya? Iya, jadi kalau kita bicara tentang anemia ya terlebih dahulu, anemia itu suatu simptom yang ditandai dengan penurunan hemoglobin. Ya, anemia itu penurunan hemoglobin atau juga penurunan kadar eritrosit atau penurunan kalau di dalam laboratorium dia di angka laboratorium dia adalah hematokrit. Ya, penurunan Hb atau penurunan eritrosit, jumlah eritrosit atau penurunan hematokrit. Itu anemia secara umum. Nah, kalau anemia aplastik itu tidak hanya Hb-nya yang turun. Selain Hb-nya yang turun atau rendah, leukositnya juga rendah dan trombositnya juga. Jadi kita tahu bahwa 3 komponen utama dari sel darah itu kan 3. Yang pertama hemoglobin, yang kedua leukosit atau sel darah putih, yang ketiga adalah trombosit. Dan pada anemia aplastik ketiga-tiganya ini turun. Yakni Hb-nya rendah, leukositnya juga rendah, trombositnya juga rendah. Yang biasa kita kenal dalam istilah medis adalah pansitopeni. Nah, pansitopeni. Jadi gejala utama dari anemia aplastik itu adalah pansitopeni ini, yakni Hb rendah, leukosit juga rendah, dan trombosit yang juga rendah. Nah, kalau ada pansitopeni maka kita patut mencurigai salah satu penyebabnya adalah anemia aplastik. Walaupun ada beberapa penyakit yang juga menyebabkan pansitopeni. Tetapi awal pintu masuknya kalau kita mau mendiagnosis atau mengarah kepada anemia aplastik adalah terkait dengan pemeriksaan ini, pansitopeni ataupun gejala-gejala yang mengarah ke pansitopeni. Jadi Hb yang rendah, leukosit yang rendah, dan trombosit yang rendah. Kira-kira begitu. Baik dokter, jadi pansitopeni ini apakah gejala anemia aplastiknya ini mempengaruhi aktivitas penderita anemia sendiri nggak dok sehari-harinya? Iya tentunya iya. Jadi kalau kita bicara tentang pansitopeni tadi ya, kalau dari gejala klinis gitu ya, yang terkait dengan Hb yang rendah itu biasanya lemah, letih gitu ya, lesu gitu ya, kurang gairah, kemudian kalau berjalan sedikit mungkin agak capek gitu ya, gampang lelah, kemudian agak sesak bila berjalan, itu gejala-gejala anemi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan leukosit yang turun tadi. Kalau leukosit yang turun biasanya muncul gejala-gejala infeksi, demam, gitu ya, gampang mudah infeksi, panas dan seterusnya.
Yang berikutnya gejala yang terkait dengan trombosit yang turun. Kalau trombosit yang turun, gejalanya terkait dengan pendarahan. Biasanya pendarahan kulit, misalkan petekie. Petekie itu bintik-bintik kemerahan di kulit. Oh, iya, Atau ekimosis. Ekimosis itu lebam. Lebam. Lebam di kulit. Kemudian gusi berdarah. Atau hidung berdarah gitu ya. Nah, tentunya kalau gejala-gejala itu muncul pasti akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Bayangkan kalau pasien dengan HB yang rendah, kemudian gampang lemah, letih, lesu gitu ya. Iya ya dok ya. Tentunya akan mempengaruhi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah mempengaruhi, iya sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, begitu ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, mudah sekali segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter terdekat. Maka tentu akan dengan pemeriksaan yang mudah gitu ya, dengan seorang dokter akan mengevaluasi pasien tersebut gitu ya, kemudian dengan pemeriksaan yang khusus yang mungkin di mana saja pemeriksaan itu tersedia, paling gampang dengan pemeriksaan darah lengkap gitu ya, kita lihat HB, leukosit dan trombositnya, insya Allah kita akan bisa mengetahui ke arah mana seseorang ini terkait dengan keluhan yang diderita gitu. Baik dokter, baru saja dokter menyinggung tentang pemeriksaan khusus nih dok, seperti pemeriksaan darah lengkap. Nah, apakah ada cara lain untuk mendiagnosis dengan pasti anemia aplastik ini ya dok? Iya, jadi hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang diagnosis gitu ya, di dalam ilmu kedokteran itu diagnosis itu selalu komprehensif gitu ya. Yang pertama tentu anamnesis. Anamnesis itu wawancara kepada subjek atau kepada pasien terkait dengan gejala yang dialami. Itu harus ditanyakan. Paling tidak gejala ke arah 3 tadi. Ke arah anemi, ke arah infeksi yang kaitan dengan leukosit yang turun, dan juga ke arah pendarahan. Gitu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Itu ya, setelah anamnesis atau wawancara, pemeriksaan fisik. Dicek apakah betul ada anemi dengan pemeriksaan, kita melihat langsung pasiennya, kemudian melihat apakah ada tanda-tanda infeksi, melihat apakah ada tanda-tanda pendarahan. Setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik, dilanjutkanlah dengan pemeriksaan laboratorium tadi untuk memastikan apakah ini suatu anemia aplastik. Pemeriksaan yang sederhana adalah darah lengkap. Darah lengkap. Ya, dari darah lengkap itu yang kita lihat adalah HB, leukosit, dan trombositnya. Ya, jadi pemeriksaan darah lengkap itu bisa dilaksanakan di mana saja, baik di fasilitas mungkin seperti puskesmas gitu ya, ataupun rumah sakit, ataupun klinik, atau laboratorium sederhana pun bisa melaksanakan itu. Gitu ya. Kemudian pemeriksaan yang lanjutan yang bisa dilakukan yakni pemeriksaan retikulosit. Apa itu dokter? Retikulosit itu adalah pemeriksaan untuk menilai apakah ya produksi dari sel darah merah ini yang diproduksi dari sumsum tulang. Kita tahu bahwa pabriknya darah atau produksi darah itu berasal dari sumsum tulang. Nah, kalau retikulosit rendah, ya retikulosit rendah itu berarti ada masalah di pabriknya darah ini atau di sumsum tulang. Begitu. Kan kita tahu bahwa anemia aplastik ini juga adalah suatu kelainan darah yang masalahnya di sumsum tulang tadi. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan retikulosit pada pasien dengan anemia aplastik, retikulositnya akan rendah. Gitu ya. Itu pemeriksaan yang berikutnya. Yang pemeriksaan yang lain lagi, hapusan darah tepi. Hapusan darah tepi. Ya, jadi hapusan darah tepi itu secara mudah adalah darahnya subjek gitu ya. Dipulas di objek gas, kemudian dibaca di mikroskop sehingga kita tahu bentukan-bentukan dari sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit tadi. Baik. Nah, pemeriksaan yang berikutnya yang penting untuk mendiagnosis anemia aplastik, jadi untuk menegakkan diagnosis pasti dari anemia aplastik adalah pemeriksaan yang dinamakan bone marrow aspirasi atau BMA. Atau di dalam literatur yang lain disebutkan juga BMP, bone marrow puncture. Jadi mengambil darah dari bone marrow, dari sumsum tulang. Langsung begitu ya dok? Iya, dari pabriknya darah. Nah, nanti dari pabriknya darah itu dilihat bagaimana sel darah merahnya, bagaimana sel darah putihnya, bagaimana keping darah atau trombositnya. Kalau ketiga-tiganya dari hasil pemeriksaan sumsum tulang tadi
gitu ya, ternyata jumlahnya rendah, kemudian sel-sel darahnya juga rendah, maka kita bisa mendiagnosis seseorang ini terkena anemia aplastik. Itu, kira-kira Oh. begitu. Nah, baik dokter, setelah dilakukan berbagai macam pemeriksaan dan diagnosis pasti, Ya, itu untuk anemia plastik ini apa saja cara pengobatannya dan mungkin ataukah ada metode baru yang sedang dikembangkan oleh peneliti begitu dokter? iya. Kalau kita bicara tentang treatment ya atau Iya. pengobatan itu ya, tentu dunia kesehatan selalu bergerak maju ya. Oh, betul dokter. Selalu bergerak Benar maju, sekali. juga di penyakit kelainan darah gitu ya, selalu bergerak maju. Kalau ditanya terapi utama pada anemia aplastik itu apa? Kalau kita baca literatur ataupun kita baca di kajian ilmiah atau buku-buku ilmiah gitu ya, selalu disebutkan terapi utamanya adalah hematologic stem cell transplantation atau Oh. transplantasi stem cell dari darah, gitu ya. Nah, tentu kalau kita bicara idealnya ya kita melakukan itu, ya transplantasi stem cell dari hematologi, gitu ya. Permasalahannya adalah tidak di semua tempat, di semua fasilitas kesehatan, gitu ya, itu tersedia. Oh. Di Indonesia pun hanya di tempat-tempat atau di rumah sakit rujukan yang bisa melakukan transplantasi sumsum tulang hematologi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan donornya. Donor. Jadi donor transplant pada stem cell hematologi yang anemia aplastik ini berasal dari orang lain. Namanya adalah allogenik. Oh, jadi. Ya, kalau dari tubuhnya pasien sendiri namanya autologus. Oh. Tetapi kalau yang dari orang lain itu allogenik. Yang menemukan donor yang tepat, yang cocok, yang sesuai dengan pasien tersebut nggak mudah. Jadi tantangannya ada di sana. Oh, baik. Tetapi kalau itu bisa dilaksanakan, fasilitasnya memungkinkan, kemudian donornya juga tersedia, itu memungkinkan untuk dilakukan dan bisa angka kesembuhannya juga bisa kita dapatkan, gitu ya. Oh, iya. Gitu. Nah, tetapi kalau itu tidak memungkinkan, maka kita beranjak ke pilihan terapi yang berikutnya dengan Apa itu, dokter? menggunakan obat-obat tertentu, ya, Oh. yang kita namakan dengan obat imunosupresan, gitu ya, imunosupresan. Kenapa? Karena salah satu faktor yang tersering kaitan dengan penyakit ini adalah kaitan dengan faktor imunnya Imun. atau Betul. autoimunnya. Nah, sehingga perlu kita mengendalikan imun tersebut dengan obat imunosupresan tadi, gitu ya. Jadi obat-obat itu menjadi penting dan terapi itu menjadi penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah terapi suportifnya. Oh, seperti Nah, apa, Dok? terapi suportifnya kita tahu bahwa HbA-nya pasien ini rendah, Iya, leukositnya juga rendah, betul. trombositnya juga rendah. Bagaimana cara supaya kita bisa menaikkan HB-nya, bisa menaikkan leukositnya, bisa menaikkan trombositnya, Iya. gitu ya. Contoh untuk menaikkan HB kita bisa menambahkan transfusi darah. Transfusi Nah, darah. contohnya seperti itu. Maka sering kita tahu bahwa pasien-pasien anemia aplastik membutuhkan transfusi darah untuk menaikkan HB-nya. Atau dengan obat-obat khusus untuk menaikkan transfusi darah, menaikkan darahnya. Contohnya eritropoietin misalkan gitu. Kemudian leukosit juga begitu. Untuk menaikkan leukosit membutuhkan obat-obatan khusus untuk yang bisa kita berikan kepada pasien sesuai dengan anjuran dokter yang menangani untuk menaikkan leukositnya. Untuk trombosit juga begitu. Kalau trombositnya dirasa oleh dokter ini terlalu rendah, dia membutuhkan tambahan atau untuk menaikkan trombosit, maka bisa kita lakukan transfusi trombosit. Ya, jadi trombosit itu juga bisa dilakukan transfusi dengan menambahkan trombosit, ya, komponen darah trombosit untuk bisa menaikkan trombositnya. Jadi penanganan comprehensive treatment tadi yang baik dari terapi utamanya tadi, apakah dengan transplant ataukah dengan obat-obatan tertentu yang saya sampaikan tadi, plus dengan supportive care tadi, terapi suportifnya secara komprehensif di bawah advis dokter, di bawah arahan seorang dokter yang sesuai yang menangani, insya Allah akan memberikan manfaat untuk pasien atau memberikan harapan
hidup dan kesembuhan untuk pasien-pasien dengan anemia aplastik. Walaupun kita tahu di awal tadi saya sebutkan bahwa prognosis gitu ya, prognosis dari anemia aplastik itu memang berat gitu ya, termasuk golongan penyakit yang berat. Tetapi bukan berarti tanpa harapan ya, dengan semangat dan tentu niat yang baik dari subjek atau pasiennya, kemudian juga dari komunikasi yang baik dengan dokter, Betul. dengan treatment yang sesuai tadi Iya, ya, dengan dokter. fasilitas yang baik, dan juga tentunya dengan doa gitu ya. Insya Allah tentu harapannya pasien-pasien tersebut bisa mendapatkan pengobatan terbaik, bisa sembuh, bisa mendapatkan terapi terbaik, bisa menjalani sakitnya dengan baik dan makin lama akan makin baik. Harapannya Membaik, begitu. iya. Nah, harapannya begitu. Berarti memang dibutuhkan treatment yang komprehensif, tidak hanya di satu aspek saja, nggih dokter. Betul sekali. Nah, Betul sekali. Ya. yang menjadi pertanyaan banyak orang, dokter, terutama juga pertanyaan saya pribadi nih, Ya. dokter. Nah, jadi apakah seseorang dengan anemia aplastik ini bisa sembuh total nih, dok? Ya, jadi kalau dikatakan bisa sembuh total, kita baca literatur bisa, gitu ya, dengan tadi terapi transplant, gitu ya. Kesembuhan bisa kita dapatkan. Bahkan kalau itu bisa kita tangani lebih awal, gitu ya, Iya. lebih bagus, itu bahkan beberapa literatur bisa menyampaikan dengan fasilitas yang baik, dengan treatment yang optimal, gitu ya, bisa sampai angka 60% sampai 70% kesembuhannya, gitu ya. Cukup tinggi ya, dok, ya? Cukup tinggi bisa. Nah, masalahnya adalah kadang akses untuk transplant tadi, kemudian fasilitas, kemudian juga apa namanya tadi, donor tadi yang saya sampaikan, Betul, itu kan nggak dokter. mudah. Iya. Dan juga biaya gitu ya, biaya untuk melakukan terapi itu juga tidak mudah. Tetapi bukan berarti kalau tidak bisa melaksanakan transplant terus harapan menjadi hilang, tidak. Maka tadi kita bisa menggunakan obat-obat yang lain plus terapi suportifnya. Jadi pesannya adalah apabila taruhlah seseorang itu menderita atau terkena penyakit anemia aplastik, jangan berkecil hati, gitu ya. Insya Allah dengan terapi yang optimal, terapi yang komprehensif, dengan konsultasi dan di bawah advis dari seorang dokter yang tepat yang Benar menangani, sekali, dokter. dan juga semangat dari support dari Betul. subjek atau dari pasien dan juga dari keluarga, tentu itu akan meningkatkan harapan hidupnya. Nah, itu yang kita tuju, gitu ya. Stigma di masyarakat bahwa begitu mendengar penyakit kelainan darah atau mendengar seseorang terkena anemia aplastik kemudian harapan hidupnya menjadi hilang, itu harus kita hapuskan, gitu ya. Setuju, Itu dokter. harus kita hapuskan. Kenapa? Karena penting bagi siapapun, gitu ya, seseorang khususnya yang terkena kelainan darah, gitu ya, kita harus support, gitu ya, dengan support yang baik, support dari sisi medis maupun non medis, itu akan meningkatkan harapan hidup pasien, meningkatkan semangat hidup pasien, dan itu adalah yang kita tuju, gitu ya. Iya. Ya. Setuju sekali, dokter. Wah, insight yang sangat luar biasa dari dokter Zaki. Ya. Nah, dokter, untuk langkah-langkah pencegahan yang bisa kita ambil untuk menghindari penyakit ini, dokter, bagaimana ya, dokter? Iya, iya. Itu pertanyaan juga yang banyak ditanyakan, gitu ya. Betul. Kalau langkah pencegahan khusus terkait penyakit anemia aplastik memang tidak ada. Tetapi pencegahan secara umum yang harus kita tekankan. Pencegahan secara umum itu adalah misalkan dengan lifestyle, gaya hidup yang sehat, gitu ya. Kemudian dengan makanan yang sehat, olahraga yang baik, gitu ya, konsultasi atau check up rutin, gitu ya. Bila ada keluhan segera ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Hal-hal seperti itu yang perlu kita sampaikan. Juga termasuk dari pikiran, gitu ya. Bagaimana mengelola stres, jangan terlalu berpikir yang terlalu berlebihan yang membuat pasien itu stres. Pengelolaan stres, kemudian berdoa, itu adalah pencegahan umum atau saran umum atau edukasi umum yang harus kita sampaikan untuk mencegah penyakit ini, gitu ya. Untuk mencegah penyakit ini. Kenapa? Karena tadi di awal saya sampaikan, salah satu faktor yang diduga, gitu ya, ditengarai menjadi faktor pemicunya adalah misalkan radiasi, gitu ya. Itu kemudian juga dengan obat-obatan kimia dan seterusnya. Itu kan akan bisa kita tanggulangi kalau hidup kita sehat, fisik kita sehat, gaya hidup kita sehat. Betul, Nah, dokter. itu. Maka secara umum adalah
kita sampaikan bahwa gaya hidup sehat itu ada yang penting. Kemudian pengelolaan stres gitu ya, kemudian juga berdoa dan seterusnya. Nah, itu menjadi penting. Tetapi bila ada gejala-gejala tadi, maka segera periksakan. Gitu ya, segera periksa ke dokter yang terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat, nanti dipastikan gitu ya, dipastikan apa masalahnya. Begitu kita tahu masalah kesehatannya, kita bisa obati dengan baik. Kita bisa treatment dengan komprehensif dan itu akan membuat kalaupun itu terkena anemia aplastik, di awal kita bisa segera tanggulangi, bisa kita treatment dengan baik, itu akan menjadi suatu hal yang baik untuk pasien. Kira begitu. Wah, luar biasa. Jadi selain faktor eksternal seperti radiasi dan juga obat-obatan kimia, tentu saja kita juga harus menjaga faktor internal seperti lifestyle dan mengelola pola pikir kita supaya tidak stres begitu ya dokter ya? Betul sekali, betul sekali. Karena tadi salah satu faktornya kan kaitan dengan imun. Gitu ya. Imunitas itu akan baik kalau ya tadi hidup kita sehat, jiwa kita sehat, fisik kita sehat, pikiran kita sehat, maka imun kita juga akan baik. Nah, kalau imun baik, maka ya istilahnya benteng kita atau perisai kita gitu ya, akan cukup baik untuk bisa ya menanggulangi penyakit-penyakit apapun yang ya akan menimpa diri kita. Gitu kira-kira. Baik dokter. Nah, jadi setelah kita dengarkan pembahasan tentang anemia aplastik tadi, jadi ada beberapa hal penting yang perlu diingat nih Permisa. Pertama, jadi anemia aplastik itu adalah kondisi langka yang mempengaruhi produksi sel darah di sumsum tulang ya dokter. Betul. Jadi penting juga bagi kita semua untuk mengenali gejalanya agar bisa dideteksi lebih dini sehingga bisa di-treatment dan diobati sedini mungkin juga. Dan kedua, pengobatan dan manajemen anemia aplastik ini tadi melibatkan berbagai macam metode seperti transfusi darah, terapi imunosupresif, dan juga transplantasi sumsum tulang begitu. Dan terakhir, dukungan emosional dan psikologis dari keluarga nih dokter dan serta komunitas itu juga sangat penting bagi penderita anemia aplastik untuk meningkatkan harapan hidup serta kesembuhan dokter. Jadi dengan begitu kita menutup sesi talk show hari ini dengan pemahaman yang lebih baik tentang anemia aplastik. Terima kasih banyak kepada Dr. Pradana Zaki Ramadan, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, Finasim atas ilmu dan waktunya dokter. Mari kita terus tingkatkan kesadaran ya dokter ya akan kesehatan diri sendiri, keluarga maupun orang sekitar. Jika ada gejala yang mencurigakan, jangan ragu untuk mencari bantuan medis terdekat. Betul sekali. Terima kasih banyak Dokter Zaki atas ilmu dan waktunya. Sama-sama, luar terima biasa kasih. Ini sukses dan sehat selalu ya dokter. Terima kasih, sukses, sehat selalu semua. Ya, demikian edukasi dokter UNER TV kali ini. Bagi sahabat Dokter UNER TV, jangan lupa like, follow, subscribe, dan komen di channel YouTube serta akun Instagram Dokter UNER TV. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Dokter Edukasi berikutnya. Medicine faculty, the medicine